Baik, kali ini kita akan membahas materi yang baru yang ada di kelas 11 semester yang pertama, bab yang kedua, masih terkait dengan tema as-sihah atau kesehatan. Kali ini kita akan membahas topik tentang al-qawaid, yaitu gramatikal. Kita akan membahas terkait dengan huruful jar wa huruful atop, huruf jar dan huruf atop. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah preposisi atau kata depan, dan konjungsi atau kata sambung dalam bahasa Arab. Sebelum masuk kepada materi, kita akan lihat terlebih dahulu kompetensi dasar atau KD yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar yang akan kita bahas itu ada pada KD 3.3 dan pada KD 4.4. Kalian bisa menelaah sendiri KD yang akan kita kuasai. Kemudian pada indikator pencapaian kompetensi, yang pertama pada KD 3.3.4 menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi huruf al-jar dan huruf al-atop. 3.3.5 menemukan huruf jar dan huruf atop dari teks. 3.3.6 melengkapi paragraf dengan huruf jar dan huruf atop. Kemudian pada KD 4.4.1 menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi huruf al-jar dan huruf al-atop dari paragraf atau teks yang ditulis oleh teman. Nah, pada peta konsep, muatan materi yang akan kita bahas pada gramatikal ada dua, yaitu huruf atop dan huruf jar. Baik, sekarang kita akan bahas materi tentang huruf jar dalam bahasa Arab. Sekarang coba kalian perhatikan huruf-huruf jar beserta contoh kalimat yang ada pada tabel berikut ini. Huruf jar yang pertama adalah min. Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan kata depan dari. Contoh dalam kalimat, raja'tu minal mustashfa. Saya pulang dari al-mustashfa, rumah sakit. Kemudian ila, kata depan yang artinya ke atau kepada. Azhabu ila saydaliyati. Saya pergi ke apotik. Kemudian ala diartikan dengan di atas. Contoh al-kitabu alal maktabi, buku di atas meja. Kemudian preposisi berikutnya adalah fi, diartikan dengan di dalam. Contoh anamu fi ghurfatin naum, saya tidur di ruang tidur. Kemudian huruf an diartikan dengan dari atau tentang. Contoh baiti ba'idun anil masjidi, rumah saya jauh dari masjid. Kemudian ka artinya adalah bagaikan atau laksana atau ibarat. Contoh anta kal qamari, engkau bagaikan bulan. Kemudian li diartikan dengan untuk atau bagi. Contoh kalimat ahmilu al wasfata at-tibiyyata lil ustazi, saya membawa resep dokter kepada guru. Kemudian huruf jar bi artinya dengan. Azhabu ilal mustashfa, saya pergi ke rumah sakit, bisayyarati dengan mobil. Nah, pada contoh-contoh tersebut, huruf jar yang kita bahas terletak di depan kata atau isim, yang isim tersebut disebut dengan isim majrur. Perhatikan setelah huruf jar, isim majrurnya baris akhirnya adalah kasrah. Coba perhatikan ila saydaliyati, baris akhirnya adalah kasrah. Alal maktabi, fi ghurfati, anil masjidi, kal qamari, lil ustazi, bisayyarati. Semuanya baris akhirnya adalah kasrah atau majrur. Pada al-mustashfa, karena al-mustashfa itu adalah isim yang tidak menerima kasrah, maka dia tetap mustashfa. Hukumnya tetap majrur, tapi
tidak dengan tanda kasroh. Nah sekarang bagaimana kalau isimnya itu adalah isim musanna atau isim jamak? Coba perhatikan pada kata al-masjidani. Al-masjidani itu adalah isim musanna dengan tanda alif dan nun. Setelah dimasuki atau didahului oleh huruf jar fi, maka al-masjidani menjadi fil masjidaini. Perubahannya dari alif menjadi ya. Kemudian pada kata as-saydaliyatani, setelah dimasuki oleh huruf fi, maka menjadi fis saydaliyataini. Dari alif menjadi ya. Itu pada isim musanna. Kemudian pada jamak muzakkar salim, jamak untuk laki-laki, al-muslimuna, tandanya adalah waw dan nun. Setelah dimasuki oleh huruf jar ala, menjadi alal muslimina. Al-muslimuna menjadi al-muslimina, waw menjadi ya. Kemudian as-salihuna, setelah dimasuki oleh huruf ala menjadi alas-salihina, waw menjadi huruf ya. Itu pada jamak muzakkar salim. Kemudian kita lihat pada jamak muannas salim, jamak untuk perempuan. Misalnya al-ustazatu, tanda akhirnya adalah baris dhammah. Setelah dimasuki oleh huruf jar, maka lil ustazati, baris akhirnya menjadi kasrah, dari dhammah menjadi kasrah. Kemudian contoh al-khadimatu, baris akhirnya adalah dhammah. Setelah dimasuki oleh huruf jar li, menjadi lil khadimati, baris akhirnya berubah menjadi kasrah. Ini pada jamak muannas salim. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita bisa menyimpulkan sementara bahwa huruf jar itu adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Nah, huruf-huruf jar yang tadi kita bahas diantaranya adalah min, ila, ala, fi, an, ka, li, dan bi. Perhatikan makna masing-masing huruf itu dan contohnya dalam kalimat. Kemudian untuk kaidahnya, dalam susunan jar majrur itu huruf jar tidak boleh bersambung dengan fi'il. Apabila bersambung dengan fi'il maka bukan huruf jar nanti namanya. Kemudian dia harus bersambung pada isim atau kata benda. Contohnya adalah fil fasli. Al fasli itu adalah isim. Setelah dimasuki oleh huruf jar maka dia menjadi majrur, menjadi fil fasli. Atau juga bisa bersambung dengan isim dhamir yang muttasil atau bersambung dengan dhamir-dhamir yang 14 itu. Fihi, ini berasal dari kata fi dan huwa menjadi fihi. Ini bisa ditasrif menjadi 14. Fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, dan seterusnya. Kemudian alaihim, ala dan hum menjadi alaihim. Ini juga bisa ditasrif 14 dari alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, dan seterusnya. Kemudian minkum, min dan antum digabung menjadi minkum. Minkum juga bisa ditasrif 14 dari minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, dan seterusnya. Nah, kemudian pada isim yang didahului oleh huruf jar itu maka hukumnya adalah majrur, isim majrur namanya. Dengan tanda-tanda isim majrurnya, yang pertama adalah kasroh atau kasrotain, baris akhirnya adalah baris bawah. Itu pada bentuk isim mufrad atau jamak taksir dan jamak muannas salim. Kemudian tanda berikutnya adalah huruf ya jika bentuknya tasniyah atau musanna dan jamak muzakkar salim. Kemudian berharakat fathah jika termasuk isim ghairu munsharif, baris akhirnya fathah apabila isim yang tidak boleh menerima kasrah. Contoh misalnya kata Ahmad. Apabila kata Ahmad, Ahmadu, ditambah huruf jar di depannya bi, maka menjadi bi ahmada. Tidak boleh bi ahmadi, karena Ahmad itu isim ghairu munsharif. Misalnya contoh yang lain makkatu, makkata. Dari contoh min makkata. Harusnya min makkati, tapi kata Makkah tidak boleh diberi tanda kasrah. Ya, termasuk isim ghairu munsharif.
maka di baris akhirnya ditanda fathah, min Makkata. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang huruf atop dalam bahasa Arab. Huruf atop atau kata sambung dalam bahasa Arab ada beberapa, diantaranya adalah yang pertama huruf waw, wa, yang artinya dan. Contoh dalam kalimat Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanu. Telah datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan. Dalam bahasa Indonesia biasanya cukup dengan tanda koma. Ja'a Muhammadun, Muhammad, koma, Aisyah dan Hasan telah datang. Kemudian fa artinya maka atau kemudian. Contoh dalam kalimat Ja'a Muhammadun fa Aisyatu fa Hasan. Muhammad, kemudian Aisyah, kemudian Hasan telah datang. Summa artinya kemudian, tapi dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan fa. Contoh dalam kalimat Ja'a Muhammadun summa Aisyah. Muhammad, kemudian Aisyah telah datang. Au artinya atau. Contoh kalimat khuzil kitaba awil qirtas. Ambillah buku itu atau kertas. Kemudian am juga berarti atau. Misalnya dalam kalimat hal abuka tabibun am mumarridun. Apakah ayahmu seorang dokter atau perawat? Kemudian hatta, hingga atau sampai. Contoh kalimat akaltu kullal khadrawat. Saya makan semua sayur-sayuran hatta sabanah, hingga atau sampai bayam sekalipun. Kemudian lakin artinya tetapi. Ma qara'tul majallata lakinnal Qur'ana. Aku tidak membaca majalah tetapi Al-Qur'an. Kemudian la artinya bukanlah. Yanjahul mujtahidu lal kaslanu. Orang yang sungguh-sungguh akan sukses, bukan orang yang malas. Bal artinya bahkan. Contoh kalimatnya Ja'a mumarridun bal tabibun. Telah datang perawat, bahkan dokter sekalipun. Dari uraian tersebut bisa kita tarik kesimpulan sementara bahwa yang disebut dengan huruf atop dalam ilmu nahwu itu adalah kata hubung atau kata penghubung atau konjungsi. Adapun huruf atop diantaranya wa, kemudian fa, am, summa, au, hatta, lakin, la, bal. Mohon perhatikan artinya masing-masing dan penggunaannya dalam kalimat. Nah, untuk kaidah huruf atop yang pertama, huruf atop itu menyambungkan atau menghubungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya dengan menggunakan huruf atop. Yang kedua, kata yang berada sebelum huruf atop itu disebut dengan ma'tuf. Sedangkan kata yang terletak di belakang huruf atop disebut dengan ma'tuf alaih. Jadi ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih mengikuti ma'tuf hanya dalam hal i'rabnya saja, bukan dalam bentuk muannas atau muzakkar, mufrad, tasniyah ataupun jamak. Sekarang coba perhatikan kembali contoh yang berikut ini. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasan. Muhammad dan Aisyah dan Hasan telah datang. Muhammad dan Aisyah itu tidak sama dalam hal muzakkar muannasnya, tapi tidak mengapa. Muhammad wa Aisyah wa Hasan. Perhatikan huruf atopnya adalah waw. Huruf wa, huruf atopnya. Kemudian kata yang terletak sebelum huruf atop tadi kita sebut dengan ma'tuf. Kemudian kata yang terletak setelah huruf atop kita sebut dengan ma'tuf alaih. Kemudian kata yang huruf atop berikutnya, maka sebelum huruf atop yang berikutnya juga disebut dengan ma'tuf, dan kata yang terletak setelah huruf atop berikutnya disebut juga dengan ma'tuf alaih.
Semuanya harus mengikuti ma'tuf yang paling depan, karena ma'tuf paling depan berbaris dhammah, hukumnya marfu sebagai fa'il, maka Aisyah juga mengikuti dalam hal i'rabnya yaitu dhammah. Hasan juga mengikuti i'rab dalam hal dhammah. Nah, demikian contoh untuk penggunaan huruf athaf. Sekarang mari kita coba evaluasi penguasaan kita terhadap materi al-qawaid tentang huruf-huruf jar dan huruf-huruf athaf dalam bahasa Arab. Baik, Bapak akan sajikan evaluasi dan berikut tutorialnya bagaimana cara menjawab soal atau pertanyaan terkait dengan huruf jar dan huruf athaf. Yang pertama bagian alif. Perhatikan perintahnya adalah ayyin hurufal jar wal atfi. Jelaskan atau terangkan huruf jar dan huruf athaf pada teks berikut ini. Teks tersebut harus kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian identifikasi mana yang termasuk huruf jar dan mana yang termasuk huruf athaf. Kemudian masukkan masing-masing di kolomnya yang sudah disediakan di bagian bawah. Coba sekarang perhatikan teks tersebut. Ibrahim thalibun fi. Fi termasuk huruf jar atau huruf athaf? Kalau termasuk huruf jar, nah diberikan tanda lingkaran merah. Yazhabu ilal madrasati sabahan mubakkiran kulla yaum. Wa termasuk huruf jar atau huruf athaf? Kalau termasuk huruf athaf kita beri tanda lingkaran warna biru. Wa fi yaumin minal ayyam fi asna'id dirasah sya'ura bi alamin syadidin fi batnihi wa nazlati bardin fi jasadihi fa zahaba ilal mustashfa bisayyaratil madrasah wa ba'da an wasala ilal mustashfa talaba minhu at-tabib an yastariha 'alas sarir liyabhasahu. Perhatikan huruf li bersambung dengan fi'il, maka dia bukan huruf jar ya. Summa a'tahu at-tabibu wasfatan tibbiyatan wa nasahahu bima yali. Awalan an yashrabad dawa'a thalatha marratin kulla yawm. Wa thaniyan an yatanawalal wajabat as-salas fi waqtiha. Wa thalisan an yastariha rahatan kafiyatan. Nah, itu identifikasi huruf jar dan huruf athaf yang ada di dalam teks. Sekarang kalau sudah kalian temukan, tinggal ditulis atau disalin ke dalam kolomnya berikut. Di situ ada huruf fi, ya, ada beberapa huruf fi dalam teks, kemudian huruf ila, min, huruf bi, dan huruf ala. Semuanya merupakan huruf-huruf jar. Kemudian pada huruf athaf bisa kalian temukan huruf waw, wa, kemudian fa, summa. Nah, demikianlah cara menjawab soal bagian A. Bagian alif, kemudian bagian B. Perintahnya adalah imla al-faraghat at-taliyah bi hurufil jar wal atfi. Istilah titik-titik yang kosong berikut ini dengan huruf-huruf jar atau huruf athaf yang sesuai. Nah, kalian harus membaca terlebih dahulu teks ini, kemudian kalian coba masukkan huruf jar atau huruf athaf yang sesuai. Kita coba. Muhammad yasta'zinu minal amal. Muhammad minta izin daripada bekerja. Li'annahu yash'uru birtifa'i darajatil hararah, karena dia merasa suhu badannya tinggi. Wa bis suda', dan pusing atau sakit kepala. Qasa abuhu darajata hararatihi, ayahnya mengukur
suhu badannya fil bait di rumah bimiqyasil hararah dengan menggunakan termometer. Fata'ajjaba abuhu, ayahnya heran, min irtifa'i darajati hararatihi, karena suhu badannya si Muhammad tinggi. Wada'ahu abuhu, dan ayahnya mengajak dia untuk kemana? Ila, ke al-mustashfa, ke rumah sakit, bisayyarat, dengan menggunakan mobil, mubasyaratan, secara langsung. Wafil mustashfa, di rumah sakit, fahasahu tabib, dokter memeriksanya di ghurfatin, di dalam satu ruang. Fayarahu, maka dia menemukan, si dokter tadi menemukan al-iltihab, peradangan, dakhilal halqi, di dalam tenggorokannya. Wa huwa sababu irtifa'il hararah, dialah yang menjadi penyebab tingginya suhu badan si Muhammad, peradangan tadi. Fi jasadi Muhammad, dalam tubuhnya Muhammad. Ba'da zalik, setelah itu, a'ta at-tabib, dokter memberikan Muhammadan, kepada Muhammad, wasfatan tibbiyah, resep dokter, wa nasaih, dan nasihat-nasihat, li syifaihi, untuk kesembuhannya, bismillah, dengan izin Allah. Awalan, yang pertama, tanawalid dawa salasa marratin fil yaum, makanlah obat 3 kali dalam sehari. Wasanian, yang kedua, istarih rahatan kafiatan, istirahatlah yang cukup. Wasalisan, yang ketiga, la tashrabid dukhon, jangan merokok, marratan ukhra, sekali lagi, lianna, karena syurbat dukhon ra'su kullid da, karena merokok itu adalah pokok dari semua penyakit, atau sumber dari semua penyakit. Wabta'id 'anil mudakhinin, dan menjauhlah daripada para perokok. Warabi'an, dan yang keempat, aksir min, banyak-banyaklah dari aklil khadrawat, memakan sayur mayur, wal fawakih, dan buah-buahan. Nah, demikian cara mengisi titik-titik yang kosong dengan huruf jar atau huruf atop yang sesuai. Perhatikan kembali teksnya dan konteksnya, sehingga kalian bisa memahami teks ini dengan baik dan benar dengan memperhatikan gramatikal huruf jar dan huruf atopnya.